Iya, Ibu. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Nurul. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya itu Ibu akan melakukan presensi ya. Nurul, Hadir, Bu. Noni, Hadir, Bu. Ritma, Hadir, Bu. hadir semua ya? Hadir. Baik. Bagaimana apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap tidak? Siap. Kok ada yang masih lemas sih? Iya. Baik, agar kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya, maka Ibu akan melakukan SDGI terlebih dahulu. Ibu minta kalian untuk berdiri sebentar. Di sini kita akan melakukan tepuk semangat terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Pertama Ibu akan mencontohkan gerakannya, lalu nanti kalian yang mengikuti ya. Ya, tepuk semangat. Sekarang mari kita lakukan bersama-sama ya. Iya, Ibu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Bagaimana? Apakah sudah semangat belajarnya? Sudah, Bu. Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Temperamental, Bu. Ya, benar sekali. Lalu, apakah kamu tahu sikap temperamental itu apa? Ya, jadi sikap temperamental itu sikap yang mudah marah, itu sensitif dan lain sebagainya. Benar sekali. Sikap temperamental itu adalah sikap yang mudah marah-marah dan sulit untuk mengendalikan dirinya. Pada hari ini kita akan memasuki materi tentang sikap kontrol diri. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama yaitu menganalisis manfaat menumbuhkan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menyajikan paparan tentang menumbuhkan sikap kontrol diri. Yang ketiga, menyajikan bahwa sikap kontrol diri adalah niat agama. Dan yang terakhir yaitu membiasakan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu ada definisi kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafsi. Arti dari mujahadah an-nafsi ini terbagi menjadi dua. Mujahadah yang artinya bersungguh-sungguh dan an-nafsi yang artinya jiwa. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafsi atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah SWT. Semakin tinggi kemampuan seseorang, maka akan semakin rendah tingkat agresivitasnya terhadap sesuatu, dan begitu pun sebaliknya. Lalu yang kedua yaitu implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Jadi seseorang yang baik itu akan selalu berpikir terlebih dahulu sebelum dia melakukan tindakan. Misalnya, ketika ia melakukan ini, maka ada resiko yang akan dia tanggung ke depannya. Lalu yang kedua yaitu bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tergesa-gesa adalah salah satu sifat dari setan. Karena sifatnya itu gagah, tidak berpikir panjang dalam melakukan suatu tindakan. Orang yang bijak, maka dia tidak akan tergesa-gesa. Dia akan selalu memikirkan waktu jangka panjangnya. Lalu yang ketiga yaitu memperbanyak zikir. Karena salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan umat muslim yaitu dengan memperbanyak zikir. Karena dengan memperbanyak zikir maka
hati kita akan tenang. Selanjutnya yaitu pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada menjaga kehormatan diri. Apakah kalian ada yang tahu nih contoh dari menjaga kehormatan diri itu seperti apa? Ibu, contohnya yaitu dengan menutup aurat, Ibu. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Ya, cara menjaga kehormatan diri yaitu bisa dengan menggunakan pakaian yang menutup aurat. Itu bagi perempuan. Kalau bagi laki-lakinya, cara menjaga kehormatan diri yaitu bisa dengan tidak meminum minuman keras. Nah, ibu ingin bertanya lagi nih, mengapa sih perempuan dianjurkan untuk menutup auratnya? Ini Ibu, karena menutup aurat juga menghindari dari tindakan kriminal. Ya, benar sekali. Lalu yang kedua yaitu ada terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Nah, contoh dari perilaku yang dapat merugikan orang lain itu apa? Apakah ada yang bisa menjawab? Mencuri, Ibu. Ya, benar sekali. Mencuri itu adalah perbuatan yang sangat merugikan orang sekali. Yang selanjutnya yaitu menyelesaikan persoalan dengan cara yang jernih. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana contoh dari menyelesaikan persoalan dengan cara yang jernih? Ya, Bu. Contohnya itu ketika diskusi bersama kelompok, Bu, pasti ada perbedaan dengan setiap kita melakukan diskusi. Ya, benar sekali. Ya, yang selanjutnya itu contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada dalam kehidupan keluarga. Yang pertama menghindari sifat takjir yaitu boros. Yang kedua tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga. Mani, dulu jangan dulu ya, tolong perhatikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada patuh pada nasihat dan perintah orang tua. Nah, untuk menambah wawasan kalian, maka ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Di sini kalian silakan amati dan tanyakan apabila ada yang tidak mengerti dalam video tersebut ya. Yaitu, Bu, anak-anakku, dalam mengontrol diri kita, baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol dirinya dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri mereka dan tidak bisa mengontrol hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sabdanya, qala Nabiullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu, rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, dan nantinya mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatil uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata beliau, ingat, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Begitupun sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka daripada itu hadirin dan anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali tubuh ini masuk benda-benda haram, benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah mendarah daging, bagaimana nanti keturunan-keturunan kita bahkan menjadi baik. Maka Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan tadi,
maka kita sebagai umatnya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah tergantung dari diri kita masing-masing. Maka sifat kontrol diri ini penting bagi kita semua. Maka daripada itu, kontrol diri ini sangat penting bagi kehidupan kita berumah tangga, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bermasyarakat, bahkan kehidupan kita ketika kita berada di sekolah. Semuanya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, setelah menonton video pembelajaran tadi, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, ya silakan. Saya ingin bertanya, gimana caranya mengontrol diri ketika sedang marah? Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi selain itu? Jadi selain itu, ingin bertanya juga, jika kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, apa ada hikmah atau manfaat yang akan kita dapatkan dari sikap mengontrol diri tersebut? Ya, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, maka Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Di sini Ibu ada beberapa kartu yang berisi pertanyaan dari teman-teman kalian. Nah, ini nanti akan Ibu bagikan ke kalian, tapi sebelumnya akan Ibu acak. Nah, silakan dibuka. Bagi pertanyaannya yang sama, maka dia otomatis akan satu kelompok. Isi kartunya, lalu cari pertanyaan yang sama dengan kelompok kalian. Lalu bersusun bersama dengan kelompok kalian. Oke. Sudah berkumpul semua? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu perintahkan kalian untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman kalian tadi, bisa melalui artikel, jurnal, buku-buku atau sumber lainnya ya. Ya, sekarang silakan kerjakan. Anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Saya bakalan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas yang akan dimulai dari kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu, izin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi hasil diskusi kami bahwa hikmah dan manfaat berlaku sikap kontrol diri, yaitu yang pertama, mampu menahan emosi dengan baik, yang kedua, terhindar dari sifat rakus, serakah dan tamak, dan yang terakhir, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Oke, baik. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Ya, ada Ibu. Oke, baik. Berikan tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi Ibu, jawabannya itu pertama, menenangkan diri dan beristighfar. Karena dengan cara menenangkan diri, maka emosi kita bisa mereda atau berkurang. Dan dengan beristighfar, maka kita akan sadar bahwa apa yang kita lakukan tersebut tidak baik untuk diri kita, dan sifat tersebut adalah sifat yang buruk dan tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada Bu. Jelas ya? Jelas. Berikan tepuk tangan. Sudah Kak? Jadi anak-anak, kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu mujahadah an-nafsi atau yang disebut dengan kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan yang pertama ada memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan, lalu bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama ada menjaga kehormatan diri. Lalu yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Nah, selanjutnya yaitu contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Contohnya yaitu ada 3. Yang pertama dalam kehidupan keluarga, yang kedua dalam kehidupan masyarakat, dan yang terakhir yaitu dalam lingkungan sekolah. Nah, itulah beberapa materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah kita melewati proses pembelajaran pada hari ini, menurut anak-anak sekalian, adakah masukan yang harus Ibu lakukan agar proses pembelajaran kita bisa lebih baik dan menyenangkan lagi ke depannya? Saya, Bu. Biasanya kan, Bu, setelah selesai mempelajari materi ini, Ibu selalu memberikan latihan soal. Nah, bagaimana kalau cara mengerjakan soalnya nanti menggunakan kuis aja, Bu? Biar tidak bosan juga dalam menjawab soalnya, agar lebih seru dan menantang juga, Bu. Terima kasih, masukan yang sangat luar biasa sekali. Jadi anak-anak, untuk tugas minggu depan, maka kalian akan Ibu beri latihan soal-soal terkait materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, nanti kalian menjawab latihan tersebut melalui link yang akan Ibu bagikan. Jadi, tugas kalian di rumah adalah mempelajari lebih dalam lagi terkait materi pada hari ini, agar ketika kalian menjawab latihan soal minggu depan itu mudah. Dan jangan lupa juga untuk menyediakan paket datanya ya, agar kalian bisa mengakses link yang Ibu bagikan minggu depan. Oke, selesai sudah diskusi kita pada hari ini. Sebelum berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama dulu yang akan dipimpin oleh Mami. Nah, baik Ibu, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada